Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jeviani Putri, NIM 20063043 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Yang perlu kita tekankan pada konsep dasar administrasi pendidikan ini, yaitu kita harus tahu bagaimana sih arti dari administrasi dan juga profesi. Yang pertama yaitu definisi administrasi. Menurut Husnaini Usman, definisi administrasi adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M ditambah 1I. Di sini 7M berarti man, money, method, machines, marketing, material, dan minutes ditambah information untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perantara yang mendukung. Dalam pengertian dalam konteks bahasa, administrasi berasal dari kata administer yang mana ad artinya intensif, kemudian minister artinya melayani atau membantu. Dan orang yang melayani administrasi tersebut dinamakan administrator. Di sini administrator melayani dengan prima dan tidak hanya sekedar memenuhi kewajibannya saja. Dalam sebuah administrasi, erat kaitannya dengan manajemen. Selanjutnya kita lihat bagaimana persamaan dan perbedaan administrasi dengan manajemen. Persamaan dari administrasi dan manajemen yaitu sama-sama mengatur dan mengurus. Sedangkan untuk perbedaannya, administrasi lebih digunakan dalam lembaga pemerintahan dengan bermaksud dengan tujuan sosial. Sedangkan manajemen lebih digunakan pada lembaga swasta dengan tujuan komersial. Perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan. Pada administrasi, untuk orientasinya disebut non-profit oriented, yang mana orientasi dalam sebuah administrasi tidak mencari sebuah keuntungan, sebagai administrator pendidikan terkhususnya. Sedangkan manajemen, orientasinya disebut profit oriented, yang mana orientasi dalam sebuah manajemen digunakan untuk mencari suatu keuntungan sebagai manajer. Setelah disebutkan tadi bahwasanya administrasi disebut non-profit oriented, maka dalam kepemimpinannya disebut sebagai pemimpin. Kemudian dalam manajemen lebih disebut kepada bos. Nah, kita lihat perbedaan bos dan manajer. Yang pertama bos. Bos bertugas untuk memerintah dan berkuasa atas bawahannya serta dapat menciptakan rasa takut. Sedangkan pemimpin bertugas untuk melatih, memberikan niat baik, menciptakan kebanggaan, berkata kita, memecahkan suatu masalah, menunjukkan jalan keluarnya, kemudian melayani seseorang. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Pada saat kita mempelajari administrasi pendidikan, bahwasanya memiliki tujuan dan manfaat yang berguna bagi kita, terkhususnya bagi kita calon pendidik. Yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan yang ada pada saat sekarang ini. Dan yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang terakhir, nomor 7, meningkatkan citra positif dalam satu pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada lingkup fungsi administrasi pendidikan. Menurut Hersey dan Blanchard, lingkup fungsi administrasi pendidikan ada 4,
yaitu planning, yang dinamakan planning yaitu perencanaan, organizing yaitu pengorganisasian, motivating untuk peningkatan semangat, dan yang terakhir controlling untuk pengendalian. Yang keempat ini erat kaitannya dengan definisi administrasi tadi, yang berkaitan dengan 7M ditambah 1I. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa sih administrasi tersebut. Selanjutnya, dalam administrasi pendidikan ini erat juga kaitannya dengan profesi, karena kita sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru itu dinamakan sebuah profesi. Nah, kita masuk sekarang pengertian dari profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau dari bahasa Latin, profecus, yang artinya mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, secara terminologi, pengertian dari profesi ini adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis dan bukan pekerjaan manual. Sedangkan menurut istilah, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya menuntut suatu keahlian, menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Dalam keahlian tersebut diperoleh dari pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi ada sebanyak 5 macam. Yang pertama, memiliki fungsi dan signifikan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang cukup. Yang ketiga, didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, adanya suatu kode etik. Kode etik di sini dijadikan sebagai suatu pedoman bagi kita untuk melihat perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Yang kelima, adanya memperoleh imbalan, baik finansial maupun material. Sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi masyarakat, maka anggota profesi, baik secara individu maupun kelompok, berhak memperoleh imbalannya, baik secara finansial maupun secara material. Setelah kita paparkan mengenai pengertian dan ciri-ciri profesi, maka muncullah beberapa istilah dari konsep profesi tersebut. Yang pertama yaitu profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna, yakni mengacu pada seseorang dan sebutan dari penampilan seseorang. Di sini, maksud dari mengacu pada seseorang yaitu mengacu pada sebutan terhadap orang yang menyandang suatu profesi. Untuk mengacu kepada sebutan dari penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme yaitu sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya. Dan yang ketiga yaitu profesionalitas. Profesionalitas di sini disebutkan sebagai kualitas sikap dari seseorang profesi terhadap profesinya. Kita masuk materi yang terakhir yaitu pengertian profesi keguruan. Definisi dari profesi keguruan adalah suatu kegiatan yang menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asas-asas keprofesionalitas dalam menjalankan tugas serta kewajibannya dalam mendidik dan mengajar peserta didik yang diampunya. Para anggota profesi keguruan terikat oleh sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam Kode Etik Guru Indonesia. Para anggota profesi keguruan ini dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan, persiapan jabatannya relatif lebih panjang. Kemudian, dari profesi keguruan ini dituntut untuk senantiasa menyegarkan serta menambah pengetahuan untuk peserta didiknya. Dan para anggota profesi, terkhususnya para guru,
Juga diminta untuk memiliki keterampilan teknik yang mampu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.